Ya, yes. Ini juga jelema gering sih, Owi. Iya, banget. Terserah katang geus biasa we, tagih ya. Oke, selamat datang kembali ke channel Badiou Zaman Milana Channel. Jadi kali ini saya nggak sendiri karena di samping saya ada kawan saya Bukhari Muslim. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekarang juga nyalakan loncengnya. Jadi kali ini saya sama Bukhari akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Tapi biar nggak jenuh juga nanti di pertengahannya mungkin ada game ya. Gamenya berupa pertanyaan-pertanyaan. Dan bagi kalian kaum hawa asik. Pengen tahu gitu gimana sih Bukhari itu, lalu apa sih tujuan juga visi misi pandangan Bukhari terhadap berbagai aspek mungkinnya yang akan diobrolkan ya pada sharing kali ini. Tapi untuk itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, sebenarnya Bukhari ini kalau bagi yang di Persis ya gitu, Bukhari ini adalah merupakan anak gitu salah seorang pemuka agama gitu. Ustadz Ucu ya, Ustadz Ucu gitu. Beliau juga sudah cukup terkenal ya, mungkin di Persis dan juga pernah mengisi juga di berbagai macam kajian gitu. Nah, tapi saya juga ingat ya dengan beberapa ungkapan gitu kan bahwa buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Begitu juga hal yang melekat dalam diri Bukhari gitu. Nggak akan beda jauh gitu, bahkan insya Allah bisa lebih mungkin ya. Pasti harapan dari orang tua itu terhadap anak kan ingin lebih gitu. Nah, untuk itu langsung saja coba bisa diperkenalkan diri gitu, biografi Bukhari. Iya, aduh. Sebelumnya makasih banyak nih ke Hisham ya dan juga channel Badiou Zaman ini luar biasa, konten-konten yang memang mudah-mudahan isinya juga bisa bermanfaat ya bagi kawan-kawan semua, karena mungkin mengenalkan beberapa orang dan juga sharing-sharing dengan orang-orang tertentu, dan mudah-mudahan ini nanti membuka juga paradigma tiap seseorang itu bagaimana ya. Alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini nih Hisham, Masya Allah luar biasa, alhamdulillah bisa bertemu kembali yang sebelumnya mungkin ya terhalang oleh si corona gitu, si covid ini. Alhamdulillah sekarang bisa dipertemukan dan ini langsung alhamdulillah bisa langsung masuk channel Badiou Zaman ya. Ya, alhamdulillah juga sebelumnya kawan-kawan semua, channel Badiou Zaman sebelumnya izin memperkenalkan diri juga. Sebetulnya saya bukan orang yang luar biasa sebetulnya ya, biasa-biasa aja lah ya. Sebelumnya mungkin tadi sudah dikenalkan, nama saya pribadi Bukhari Muslim, sekarang tinggal di Bandung, kebetulan di Jalan Gumuruh ya, belakang 55an nomor 7 RT-nya saya lupa lagi ya. Pokoknya patokannya itu kalau teman-teman tahu TSB, Trans Studio Bandung, yang ada gorila di situ ya. Kalau lihat tuh ada gorila itu. Nah, di situ mungkin bisa, kalau tahu mungkin di situ dekat lah buat tempat tinggal. Kalau main-main insyaallah ketemuannya tempatnya di situ. Nah, mungkin sekarang di Unisba juga ya, semester 4 sama juga sama Hisam untuk kelanjutan pendidikannya di Unisba KPI, Fakultas Dakwah. Nah, sebetulnya apalagi yang perlu diterangkan selain nama? Mungkin itu sekilas ya, cuplikan biografi tentang Bukhari Muslim. Ini namanya juga menggambarkan kepribadiannya gitu ya, mudah-mudahan gitu. Karena Bukhari Muslim kan salah seorang Bukhari gitu ya,
hadis gitu. Oke, saya ini orangnya emang suka ini ya, suka sharing-sharing sama pingin tahu orangnya gitu. Iya. Saya jujur aja ya, bukan tipe orang yang pintar, tapi suka mencari tahu, termasuk baik kepribadian, tapi bukan kepo ke perempuan, tapi itu dikit sih. Nggak, kita bercanda. Jadi maksudnya suka hal-hal yang unik, itu suka menarik perhatian saya gitu. Termasuk kepribadian Bukhari ini menurut saya pandangan pribadi di apa ya, mungkin di kampus ini cukup apa yang menyita perhatian saya gitu. Ini orang beda gitu, bukannya berlebihan ya, bukan keras tapi serius ini. Jadi saya juga ingin tahu gitu. Sebelum itu seperti tadi ungkapan tadi, pasti kepribadian yang terbentuk dari Bukhari sekarang ini tidak lepas dari peran dari orang tua. Nah, mungkin bisa di-sharing-sharing nih bagaimana peran dari orang tua sendiri buat Bukhari hingga mencapai usianya saat ini itu bagaimana? Ya, kalau misalkan berbicara soal peran orang tua, mungkin itu menjadi sebuah titik awal ya dari tiap seseorang juga. Karena mungkin tidak ada suatu jasa yang terbaik ya, melainkan itu dari orang tua gitu ya. Insya Allah luar biasa kalau berbicara orang tua. Memang jika kita balas dengan materi itu justru tidak akan kecapai mau berapa miliar, mau berapa juta juga, jika dibayar dengan jasa orang tua mungkin luar biasa, tidak akan bisa terpenuhi gitu ya. Jika berbicara soal peran orang tua, tentu saya berdiri sekarang di sini karena justru itu ada peran orang tua ya. Alhamdulillah bisa kesana kesini dan juga kegiatan membangun relasi dan juga yang lainnya. Alhamdulillah yang saya rasakan peran dari seorang tua itu atau orang tua itu justru ketika orang tua bisa memahami anaknya ya. Jadi tidak ada paksaan ketika anaknya itu memiliki keinginan, memiliki apa yang disukai, apa yang dicintai. Di situ tidak ada paksaan, tidak ada unsur bahwa oh gak boleh gini, gak boleh gini. Sepanjang memang itu baik ya, sepanjang itu baik. Nah itu yang saya rasakan, karena tentu berkegiatan, beraktivitas, orang tua pun akan mengawasi gitu ya. Si anak tuh hariwang lah istilah nama manya, atau dilepaskan ciga sato gitu. Ciga sato nya ciga hewan nanya keun we kan ieu mah manusia gitu. Maka tentu hal yang pertama memang sebuah saling memahami itu yang saya rasakan antara anak dan juga orang tua. Dan ketika kita juga dapat memahami bahwa oh ini tuh baik, oh ini tuh salah. Nah kita pun ketika bisa memahami itu, orang tua pun akan memahami kita. Jadi tidak ada paksaan antara orang tua dan anak. Terkadang kan problem di keluarga ini seperti ya. Problem di keluarga itu memang jujur yang saya dapati gitu informasinya, memang karena tidak kesesuaian antara orang tua dan anak. Bahkan ada paksaan dari seorang dari seorang ayah, seorang ibu. Oh anak ini harus gini, harus gini, harus gini. Padahal kita memahami konsep, memahami saling memahami, insya Allah si anaknya bisa berkembang, si anaknya bisa bereksplor gitu keluar, sehingga enak gitu antara orang tua dan anak itu bisa kebangun. Si orang tua mengembangkan, si anak pun mengembangkan. Dan mungkin yang terasa itu mungkin yang terasa bagi saya, peran orang tua itu luar biasa. Bagaimana cara memahami seorang anak ketika menyukai satu hal, ketika mencintai suatu hal, tidak 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 dilarang, akan tetapi justru mendukung gitu. Karena tahu yang terbaik untuk si anak dan yang baik untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Yang saya rasakan dari orang, karena tentu justru kalau berbicara orang tua tidak lepas dari doanya. Ya. Jujur itu meskipun kita belum pernah mendengar orang tua kita ngedoakan kita, tapi kita yakin bahwa orang tua itu setiap sejujurnya mendoakan kita. Itu yang sering kali saya tanamkan bahwa oh ini orang tua itu ada satu hal yang luar biasa yang tidak seorang anak ketahui itu, ya itu apa? Doanya. Makanya kalau anak durhaka kepada seorang orang tua itu bagi saya itu wah kacau.
karena karena belum tahu, bisa jadi di tiap malamnya ia sujud mendoakan anaknya. Jangan sampai gitu seperti itu. Makanya ya peran orang tua luar biasa lah, khususnya tadi saling memahami dan juga dari doa-doa orang tua. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya bisa berdiri di sini, saya bisa aktivitas, kegiatan dan lainnya tenang dan juga saling memahami gitu antara ayah, ibu dan juga saya pribadi gitu. Kalau bisa saya orang tua seperti itu mungkin. Oh, jadi mungkin orang tua Bu Hari ini lebih bersikapnya seperti merangkul gitu ya, merangkul dan juga mengarahkan Bu Hari. Kalau menurut Bu Hari sendiri nih, atau saya panggilnya Owi gitu ya. Iya, panggilan. Panjang. Tapi nanti ya. Apa ya? Setuju nggak menurut Bu Hari, Owi, kalau misalkan semakin anak itu diketat, di hal-halnya dibatas, semakin anak ini ingin mencari tahu. Sepakat nggak? Ya. Atau Bu Hari punya pandangan lain? Iya, sebetulnya yang tadi dibicarakan di Sampun itu saya sepakat juga. Mengapa? Karena memang seorang anak itu tidak akan berani untuk melakukan sesuatu tanpa ia sendiri yang merasakannya. Kalau misalkan ada unsur paksaan, justru itu semakin si anak teh sangat bisa sampai apa yang dilarang itu. Oh, iya. Contohnya kecil seperti ini, ada anak kecil. Anak kecil itu dilarang oleh seorang ayahnya, jangan main api karena panas. Ya, seorang anak itu pasti penasaran teh. Kumaha sih emang sebenarnya emang panas? Tah sebelum merasakan itu, lalu ketika si anak itu tahu bahwa itu panas, dia tidak akan mengulangi lagi untuk memegang api tersebut. Oh, iya. Ya, jadi kalau ada unsur larangan justru itu membuat seorang anak penasaran gitu. Jadi pengennya mah dilakuin we, ya. Dan begitu juga kita gitu sebagai generasi muda gitu ya. Tentu kalau ada larangan, naon sih larangan si bapak teh kieu larangan seorang ibu teh gini. Terkadang itu. Tapi coba kita pahami juga apabila kita sudah tahu bahwa itu tuh buruk, ternyata apa yang dilarang oleh orang tua tuh ternyata emang benar buruk, kita tinggalkan. Tapi kalau mereka benar apa yang diperintahkan ke orang tua ternyata baik, kita juga ikuti gitu. Kalau memang sebuah larangan menjadikan sebuah penasaran sih sepakat, karena saya pun mengalami seperti itu gitu. Oh iya. jadi kebayang, jadi teringat. Jadi kepribadian seseorang kan pasti tidak lepas selain faktor dari orang tua juga faktor dia di masa lalunya seperti apa gitu kan. Nah, untuk Bu Hori sendiri bisa bisa berdiri karakter seperti ini, kebiasaan seperti ini terbentuk, apakah seorang Bu Hori itu dahulunya pernah mengalami nakal? Mungkin bagi kaum hawa ingin tahu nih seorang Bu Hori nakalnya kayak gimana gitu. Ya memang sih betul juga ya, kalau misalkan terbentuknya seseorang memang karena faktor tadi ya, pengalaman atau masa lalu. Kan jujur sebetulnya memang tidak ada tidak boleh mencela seseorang karena seseorang itu melakukan suatu kesalahan ya, karena memang ada ruang untuk tobat ya di tiap orang juga. Nah tentu zaman dulu pun saya sangat kalau ingin ketawa pun karena memang kalau dibicarain Masya Allah luar biasa ya. Kalau kan melihat dulu juga ya, orang yang dekat sama saya pun itu merasa aneh gitu ya. Oh iya. Saya Apalagi- bisa kebayang lah. Apalagi yang dulunya dekat. Gimana si Oi mah ternyata waktu ketemu kembali ternyata saya gini. Berbeda 90 derajat. Kalau misalkan dikatain 90 derajat ya bisa jadi 90 derajat. Ternyata memang luar biasa pengalaman anak di dulu, waktu dulu itu memang tidak seperti sekarang. Akan tetapi justru dari pengalaman itu saya bisa pahami bahwa orang itu ternyata seperti ini. Orang yang nakal itu seperti ini. Nah, jadi sekarang itu saya tahu bahwa orang nakal itu pasti kebiasaannya seperti ini. Karena dulu pun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan saya dulu nakal pun seperti itu, faktornya seperti itu, lingkungannya seperti itu ya. Pokoknya kalau disebut
Ya nakal sih ya Bang, nakal pasti lah. ya. Iya, kalau nakal ya dulu saya pun nakal lah. Waktu sanawiyah lah, waktu SD lah, waktu di lingkungan rumah lah, waktu dulu gitu. Ya pengalaman-pengalaman yang pahit, yang suram pun saya pernah mengalami gitu. Yang suram pun saya pernah mengalami, jadi tidak terus gitu ya. Begitu paling Isyam ya, memang luar biasa pengalaman atau masa lalu itu justru membentuk karakter seseorang di masa depan. Iya. Nah, seperti itu. Oh, jadi saya sedikit tahunya mungkin jadi udah kegambar gimana Bukhari dulu. Cuman ini ada fun fact gitu ya, yang mungkin teman nggak tahu. Jadi kita tuh dulu pas awal-awal jadi maba, kita kan ada tugasnya dari ADK. ADK itu kayak latihan dasar kepemimpinan mahasiswa gitu. Kita ditugaskan untuk mewawancarai orang-orang apa sih namanya? Termarginalkan gitu. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi kan beda-beda ya, beda-beda. Ada kayak ini nih punya studio gitu kan, dia ini belakang layar, kayak ke PSK gitu. Terus kalau saya sama Buhari atau Owi ini kebetulan sama, kita diharuskan untuk mencari tahu LGBT. Ya. Nah, singkat cerita kita akhirnya dapat lah. Cuman yang menarik itu kan pasti kan kita ketemunya laki-laki sama laki-laki nih. Nah, Buhari ini sempat bingung dengan penamaan namanya gitu. Buhari Muslim ngaranna asa Islami teuing gitu. Ngaranna sahanya itu. Kalau Hisam mah enggak sekali teuing gitu. Ini yang saya ingat karena Ya Allah. saya kan yang nemenin gitu kan, setiap orang waktu itu dua orang kan gitu. Ya. Saya sama ada teman saya yang bilang ayo sini gitu. Nah, saya mau Buhari. Terus beliau ini mikir gitu, siapa yang namanya? Oh iya. Pas saya nggak tahu dia mau ngomongnya apa, pas kenalan gitu sama LGBT ini, set. Siapa gitu ya, set. Terus Buhari ngomong, saya Ori. Ori. Iya, original. Ini mah cuma fun fact aja ya gitu. Oke. Seperti yang tadi saya bilang gitu. Mungkin itu sedikit cuplikan apa ya, kenapa Bukhari bisa sampai sekarang gitu. Nah, selain membahas masa lalu, nah ini masa sekarang, kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena menurut saya pribadi, saya itu selalu menyukai kepribadian orang yang terus terang dia itu memiliki kecerdasan gitu, memiliki aktif, apalagi misalkan dalam presentasi atau berbicara gitu ya di halayak ramai gitu, di publik. Itu menurut saya Bukhari ini termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan bagus gitu. Bagus gitu. Saya masih belajar banyak gitu. Jadi samping saya kawan, saya juga mengakui sebagai guru. Aduh, saya guru ini nih. Saya guru ini. Nah, guru saya ini. Apa ya? Nah, mungkin teman-teman juga mungkin tahu gitu. Untuk teman-teman kampus gimana itu sosok Bukhari. Bagi kaum hawa gitu kan, cewek-cewek ini mengidam-idamkan seorang Bukhari. Bukhari kalau boleh tahu Bukhari pasti suka membaca buku kan, suka memperdalamnya atau ikut kajian-kajian tertentu. Nah, saya ingin tahu juga, karena menurut saya karakter juga selain juga faktor tadi, juga ada kontribusi dari tokoh yang dikagumi. Tokoh ini yang bisa membentuk Bukhari bisa seperti ini, yang menginspirasi. Kalau boleh tahu 2 tokoh lah yang Bukhari kagumi gitu, sehingga Bukhari bisa terbentuk gitu. Pasti ada peran sejarah gitu. Nah, gimana? Ya, 2 tokoh itu sih. kalau berbicara tokoh ya, memang konsep ataupun yang saya bangun gitu ya, tentu salah satunya adalah konsep modeling ya. Jadi salah satu prinsip untuk menjalani kehidupan, salah satunya konsep saya nih, bisa sambil sharing-sharing sama teman-teman, bahwa dalam kehidupan itu ada yang perlu kita pahami. Dalam menjalani kehidupan itu harus ada konsep modeling dalam kehidupan kita, yaitu apa? Seorang yang ditokohi, ya, contoh figur ya. Jadi figur otoriti kita tuh siapa sih? Jadi kita tuh harus memiliki contoh, karena memang
untuk mengembangkan diri kita harus melihat bahwa oh orang itu tuh jalannya itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ya. Karena memang jujur seperti itu. Oh, orang itu bisa sesukses ini karena memang perjalanannya seperti ini. Nah, konsep modeling ini tentu memang saya pun membangun untuk bisa sampai seperti ini karena ada sebuah konsep modeling yang diterapkan. Jadi salah satu konsep yang saya terapkan itu tentu tidak lepas dari peran sejarah Nabi. Kalau kalau saya karena memang tidak ada contoh terbaik ya. Tidak ada contoh terbaik melainkan Nabi Muhammad gitu ya. Karena kalau berbicara perjalanan Nabi gitu, memang luar biasa gitu ya. Sudah seberat apa sih perjuangan kita sampai saat ini gitu ya. Kita tuh baru secuil gitu. Tapi Nabi itu ya Masya Allah sampai dilempari, sampai dihina lah, sampai apa. Sehingga kan luar biasa figur terbaik itu Rasulullah karena memang perjalanannya pun luar biasa. Nah, terus yang kedua, tokoh gitu ya yang memang menginspirasi itu tiada lain guru-guru saya di Persatuan Islam. Nah, kenapa? Karena memang yang pertama mungkin melihat dari kaca sejarah, membaca buku-buku tentang guru-guru saya, membaca tentang atau berkomunikasi, saling berbicara soal pengalaman, perjuangan, terus perjalanan, itu memang itu membuat menggerakkan saya gitu dalam menjalani hidup ini. Nah, dari kedua tokoh itu sehingga hidup giroh saya tuh jadi yang tadinya mau malas-malasan gitu ya, aduh Korea ongko pengen seperti itu tapi kitanya nggak mau gerak gitu. Nah kita mau kita tuh cuman ada harapan doang, nggak ada buktinya gitu kan. Seorang perempuan juga nggak butuh ucapan aja tapi harus ada tindakan gitu. Nah seperti itu ya kalau diibaratkan mah. Jadi memang luar biasa ketika mencerminkan oh tokoh ini memang perlu seorang yang dicontohkan itu ini untuk menggerakkan kita untuk semakin produktif, semakin berkegiatan itu lebih bermanfaat. Karena memang konsep modeling ini teman-teman luar biasa mempengaruhi berjalannya hidup kita ke depan gitu mungkin. Nah itu teman-teman apa ya? Ya ini juga salah satu faktor lah saya melihat orang ini suka baca buku, pasti buku ini juga tidak lepas dari sejarah gitu kan. Jadi betul gitu, bisa jadi tokoh-tokoh yang terdahulu itu bisa jadi stimulus kita, bisa menggerakkan diri kita. Jangan sampai kalau kata istilah orang-orang Inggris itu nota gitu. Nota tuh no action talking only. Jadi hanya berbicara saja jadi tanpa hasil atau tanpa perbuatan. Iya. Apa ya? Nah, Bu Hari ini kan sekarang mungkin udah aktif juga di organisasi juga juga sering mengisi ya teman-teman kalau boleh tahu mah, ngisi di berbagai tempat kajian. Ya ini mungkin menjadi ladang apa ya yang kemudian hari bisa jadi teman-teman bisa saksikan itu, bisa jadi saksi sejarah lah kan. Sekarang itu saksi sejarah itu bukan hanya bisa lewat buku atau kitab-kitab. Iya. Sekarang kan bisa lewat virtual atau online gitu atau digital gitu. Nah ini mungkin bisa barangkali bisa jadi pengingat itu. Mungkin beberapa yang tahun akan datang saya punya temen seorang yang udah besar gitu kan namanya. udah besar gitu. Nah gitu. Tapi sebelum masuk ke sharing-sharing sedikit akan ada pertanyaan ini game pertanyaan si cepat gitu. Jadi saya akan menanyakan pertanyaan, Bu Hari jawabnya cepat gitu. Iya. Oke. Yang pertama gitu. Dijawab langsung. Iya, dijawab langsung. Yang pertama itu seorang Bu Hari akan mencari sosok istri yang soleha. Terus Aduh ya. oh ya. Terus Bu Hari cita-cita Bu Hari menjadi juru dakwah lah. juru dakwah. Nah,
Terus selanjutnya yang lagi, seandainya Bukhari tidak menjadi juru dakwah, Bukhari akan menjadi orang yang bermanfaat minimal. Orang yang bermanfaat ya dari sektor apa saja lah. eh, mungkin itu dulu lah gitu, itu sedikit ya selingan-selingan aja lah. Lanjut lagi ya mungkin setelah tadi kita berbahas tentang karakter Bukhari sendiri, saya juga ingin tahu gitu ya, karena Bukhari ini memiliki pandangan juga kacamatanya yang cukup luas sih menurut saya dalam memandang satu aspek gitu lah. Misalkan kayak gini, saya ingin tahu gitu dari seorang Bukhari sendiri, kalau seandainya bagaimana sih seharusnya pemuda ini berkontribusi gitu. Karena saya lihat, karena Bukhari ini kan ya ibaratnya saya pernah dengar kata-kata seorang pemuda itu harus melawan arus dari kebanyakan orang seperti ini nih. Nah sekarang ini menjadi PR besar bagi kita semua sih sebenarnya gitu. Bagi sekarang kita ini sebagai pemuda ya, mudah-mudahan jadi bisa penggerak bangsa, penerus, dan juga melanjutkan perjuangan orang-orang terdahulu. Jika orang-orang terdahulu kan melawan penjajah, nah tugas kita kan bagaimana agar Indonesia bisa semakin maju, agama Islam ini tidak semakin rancu gitu, dalam artian tidak berpecah belah, tidak sektor-sektor pemuda ini harus mesti diisi. Itu menurut Bukhari gimana sih pemuda ini harusnya gitu? Ya, luar biasa sih berbicara soal muda. Tentu ya pemuda itu memang dilihat dari sektor sejarah juga memang menjadi sebuah kontribusi terbesar, baik itu dari bangsa maupun itu dari agama juga. Nah tentu pada kondisi sekarang memang kondisi pemuda sekarang itu memang terbawa arus, bukan justru membuat arus baru yang lebih baik. Nah jadi kawan-kawan semua tentu yang diharapkan tentu dari orang tua kita itu melahirkan generasi-generasi terbaik yang memiliki gagasan-gagasan tertentu yang buat bangsanya sendiri lebih baik. Itu kan luar biasa ya, menjadi sebuah harapan yang penting gitu ya dari para pemuda. Nah justru yang saya pahami itu ketika seorang pemuda tidak lepas dari orang tuanya, nasihat-nasihat dari orang tuanya, dan juga mengeksplor diri untuk senantiasa terjun ke masyarakat, itu yang harusnya diperlukan oleh seorang pemuda. Karena jangan sampai seorang pemuda itu hanya pada ruang kamar saja. Kaum rebahan. Ya, itu luar biasa kaum rebahan itu ya. Meskipun memang orang rebahan itu perlu. Ya. Tapi ketika 24 jam rebahan itu kan tidak perlu sebenarnya. Ya, justru orang yang sibuk beristirahat atau rebahan di sela-sela kesibukannya itu justru kesibukannya itu salah satunya rebahan. Ya. Dibalik ya kan rebahan tapi dalam 24 jam itu hanya satu kegiatan. Sisanya rebahan, itu mah disebutnya rebahan kan ya kegiatan. Nah, berbeda ketika orang yang sibuk lalu istirahat dengan rebahan, kesibukannya itu rebahan. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman coba eksplor diri lah untuk mendengarkan nasihat orang tua kita, karena memang yang dicari itu tentu bukan hanya sekedar pemikiran dari orang tua kita, akan tetapi ada yang tidak dimiliki oleh seorang pemuda dari orang tua, itu apa? Pengalamannya. Ya, jadi pengalaman orang tua justru lebih paham, meskipun memang tidak sepemikiran, tapi pengalamannya tentu harus dicerna. Ya, betul tidak? Sepakat ya? Karena memang pengalaman orang tua dia sudah mengalami, tapi memang kalau misalkan pemikiran ya, mungkin itu kita bisa bertentangan atau berbeda. Nah, jadi kawan-kawan semua jangan lepas dari orang tua kita, dari tokoh-tokoh dulu kita, dan juga tentu kontribusi kita ke masyarakat apa. Kalau orang yang bisa berdakwah maka kontribusinya dengan dakwah. Ya, orang yang bisa bermain IT itu kontribusinya lewat IT. Sekarang berapa banyak berita hoak di media sosial? Ya, justru yang harus digerakkan itu seorang pemuda yang bisa di IT itu harus meminimalisir informasi-informasi hoak. Terus di bidang olahraga misalkan ya, ini olahraga juga salah satu kesukaan saya nih, olahraga. Oh, ternyata dari olahraga pun mesti masuk juga para pemuda juga kontribusinya. Nah, pokoknya masuki sela-sela peran kita. Jangan sampai
kita tidak memiliki peran tertentu apalagi untuk kemajuan bangsa ini seperti itu. Nah, karena memang kalau misalkan kita maksakan ya, contohnya Hisam nih tidak berbakat di bidang olahraga misalkan ya, tapi kekeh hayang berperan di olahraga. Nah, justru akan menurunkan kualitasnya. Akan tetapi kembangkan yang sudah ada, maka orang itu akan berkualitas. Oh iya. Ya, kalau istilah guru saya atau bahkan orang tua saya dan bahkan dari hadis Nabi pun ada, jangan ajari burung itu untuk berenang, akan tetapi ajarilah burung itu untuk terus terbang. Ya, karena memang kalau burung belajar untuk berenang, dia akan kehilangan potensi untuk terbangnya. Tapi kalau misalkan dia terus diajarkan untuk terbang, dia akan semakin melesat terbangnya. Nah, seperti itu kita potensi perannya di situ, maka terus gali terus di situ. Jangan sampai kita pindah ke potensi yang bukan milik kita, tapi justru menghilangkan potensi yang sudah ada. Jadi kita ini jangan memaksakan kehendak apa yang belum kita punya gitu. Kita coba gali kembali, mengeksplor lagi passion kita tuh kemana nih. Lalu kita kembangkan gitu kan. Iya. Lalu kita mengisi lini-lini yang bisa kita kontribusikan. Visi misi Bukhari sendiri terhadap kehidupan ini bukan Ada. dalam organisasi gitu. Jadi dalam kehidupan Bukhari gitu. Itu seperti apa lah? Kalau berbicara visi dan juga misi mungkin ya, visi misi hidup tentu saya tidak muluk-muluk untuk mengejar hal apa yang ada di dunia gitu ya. Justru kebayang saya itu apa yang akan saya tanam untuk anak dan cucu saya nanti. Ya, jadi visi saya justru menanam. Jadi sekarang saya mengeksplor dan juga mengembangkan diri. Nah, jadi gitu. Ini tiada lain merupakan salah satu hasil dari apa yang dipanen orang tua dulu. Nah, buahnya sekarang saya petik, lalu saya makan, dijadikan sebuah hal yang bermanfaat bagi saya, dan tentu visi misi kehidupan saya harus melanjutkan kebaikan-kebaikan, yaitu menanam-nanam kebaikan tersebut, dan nanti akan terus berjalan ya kebaikannya. Nah, itu kalau visinya seperti itu, kalau misinya seperti itu dalam kehidupan, kita tidak akan capek, jujur. Kita tidak akan capek karena memang nanti kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan justru akan dinikmati oleh anak dan cucu kita, bahkan oleh orang lain, masyarakat lain. Oh ya, maaf teman-teman, ini ada pergantian HP gitu. Tadi pakai kamera karena mungkin SD cardnya udah full, jadi lanjut ke HP. Ini sedikit lagi. Tadi melanjutkan apa yang tadi tentang memetik. Iya. Ya, jadi seperti itu. Kalau visi misi kehidupan tentu bukan untuk pribadi, bukan untuk konsumsi pribadi ya. Jadi kalau misalkan berbicara untuk masalah ke depan, maka tentu kita juga berbicara masalah bagaimana nanti kebaikan-kebaikan yang telah kita capai ini bisa dirasakan oleh orang lain juga, khususnya oleh anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Kalau misalkan kita melakukan kebaikan atas dasar satu tujuan, ya kita capek asli. Apalagi untuk si dia. Apalagi untuk orang ya perempuan lah maksudnya seperti itu. Tapi coba pikirkan lebih jauh lagi, bagaimana kebaikan ini bisa terus berjalan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, maka kebaikan-kebaikan yang sekarang saya jalani itu tentu bukan untuk diri saya sendiri, tapi justru untuk orang sekitar yang ada, dan justru nanti untuk anak-anak dan cucu kita. Seperti itu visi misi kehidupan saya, Bapak Hisham ya. Siap lah, masya Allah. Itu mungkin ya. Pokoknya masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi itu mungkin di belakang layar. Tapi itu sedikit banyaknya mungkin teman-teman ingin tahu, dan juga semoga bisa hal-hal yang kita tadi bicarakan, sharing-sharing ini bisa menginspirasi dan juga ya membuat hati kita tergerak lah karenanya gitu. Sebelum kita tutup gitu, saya ingin minta dua hal nih dari Bu Khali. Apa? Mungkin ini yang ke satu, saya pernah dengar hadis kalau apa ya, hak seorang muslim juga meminta nasihat. Nah, saya pingin nasihat nih dari Bukhari pada saya ya. Apa kiranya yang bisa saya ini. Terus ini yang satu. Terus yang kedua, ini berupa pertanyaan sih bentuknya gitu, cuman ini jawabnya nggak usah panjang lebar ya.
ini tidak ya, mungkin kalau teman-teman tahu banyak gitu ya cewek-cewek yang suka Bukhari baik di organisasi, di kampus, dimanapun gitu. Nah, pertanyaan saya gitu ya, adakah seorang wanita yang sekarang Owi sedang kagumi gitu, atau ya yang Owi ya ini adalah calon dari Biasa. ibu dari anak-anak saya gitu. Nah, yang pertanyaan dulu, yang pertama, nasihat. Ya, mungkin ini pertanyaannya luar biasa ya. Apalagi yang kedua, Masya Allah. Saya gak tahu gak bisa ngejawab gitu. Harus Mungkin ya karena permintaan ya, nasihat ya. Karena permintaan ya mungkin bisalah saling menasihati. Ini juga menasihati juga kepada diri saya pribadi. Salah satu hal yang diterima, nasihat yang diterima justru kepada saya yaitu jangan sekali-kali menolak kebaikan yang hadir pada hari ini, karena bisa jadi kebaikan itu menjadi sebuah keberhasilan untuk masa depanmu nanti. Jadi kebaikan sekarang yang hadir coba terima saja dulu. Jangan sampai kita menolak kebaikan-kebaikan yang hadir pada hari ini, tapi justru ternyata kebaikan yang hadir pada hari ini itu akan menjadi buah keberhasilan untuk masa depan nanti. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai kita banyak menolak kebaikan dari orang lain. Jadi kalau ada datang, oh ini nih ada kebaikan nih datang kepada kita, terima saja dulu, karena bisa jadi kebaikan itu untuk keberhasilan masa depan. Nah seperti itu. Nasihatnya Yang kedua. Islam ya. Terus yang kedua, Masya Allah luar biasa. Apa ya? Mungkin orang yang ada tidak? ada atau tidak disebut ada disebut tidak. Jadi saya tuh bingung juga sih maksudnya. Gak usah spesifik nama lah, ada begini. Ya kalau misalkan Calon gitu, calon mah sih, calon anak, calon ibu dari anak-anak. kalau calon mah belum ada kepastian sih. Soalnya belum juga ngobrolin ke sana juga ya. Ini kebayang udah ada. Maksudnya ya insya Allah lah. Ya, itu buat Ya, cewek-cewek. itu sulit sih dijawab. Di antara sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada Bukhari, itu kelemahannya. Oh, susah. Oke, terima kasih Bukhari. Iya, jazakallah. Sharing hari ini luar biasa, itu banyak dapat ilmu. Semoga ya pokoknya ini bisa bermanfaat gitu, apalagi buat saya pribadi. Nah, ya udah seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Semoga bisa berkembang, dan juga kalau ada apa ya request atau masukan-masukan terkait bintang tamu asik ataupun tema, mungkin nanti saya sharing dengan narasumber berikutnya, bisa di komen gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jazakallah gitu Bukhari. Semoga kita semua bisa dilindungi Allah, dan juga senantiasa dinaungi kebaikan dan juga keberkahan. Amin. Ya udah, seperti itu kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.